mengatakan, I will meditate on your precept and contemplate your ways. Contemplate your ways. Di dalam King James Version, maka ini adalah, saya akan bacakan dalam King James Version itu adalah sesuatu hal yang sangat baik, saudara. I will meditate in thy precept and have respect unto thy ways. Menghormati daripada jalan-jalanmu, ya Tuhan. Nah, saudara, di tempatnya NET, saudara, maka di sini Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15 adalah I will meditate on your precept and focus on your behavior. Saudara, fokus on your behavior. Jadi akan memfokuskan, melihat dengan tajam, sampai mengenal, sampai bisa menghormati daripada jalan-jalannya Allah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita dan di dalam sejarah umat manusia, sehingga kita makin bisa menghormatinya. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan hal yang sebenarnya sulit ini. Hal sehari-hari dalam hidup kami, tetapi yang membuat kami itu terlena, dan kami sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya Engkau ajarkan. Hari demi hari kami lewat, tetapi Engkau sendiri yang mengajarkan bahwa bahkan ketika kami makan dan minum pun kami harus sadar bahwa itu adalah untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk menghormati Engkau di dalam firman-Mu dan di dalam jalan-jalan-Mu. Kiranya Tuhan juga membuat hati kami boleh dibangkitkan, dibangunkan karena pekerjaan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau memimpin kami semua. Dan pada pagi hari ini kami semua boleh bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dosa terbesar atau dosa besar orang ateis adalah tidak mempercayai keberadaan Allah. Tetapi salah satu dosa besar bagi orang Kristen adalah tidak dapat melihat providensia Allah di dalam hidupnya. Mazmur pasal 119 ayat 15 menyatakan bahwa kita, pemazmur mengatakan, mendorong kita untuk merenungkan firman dan merenungkan jalan-jalannya Tuhan, merenungkan perbuatan-perbuatan Allah. Saudara, ini adalah satu tugas Kristen, Christian duty. Banyak orang Kristen sekarang sudah melalaikan tugasnya sebagai orang Kristen. Saudara, Allah di surga yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya dengan dua jalan. Yang pertama adalah melalui firman-Nya, dan yang kedua adalah melalui karyanya. Dan di dalam karyanya ini ada dua hal yang besar. Yang pertama adalah penciptaan, creation, dan yang kedua adalah pemeliharaan atau providensia. Tapi saudara, di dalam seluruh khotbah hari ini saya tidak terlalu akan memakai kata pemeliharaan. Saya akan lebih suka memakai kata providensia, karena pemeliharaan Allah itu adalah sesuatu yang tepat, tetapi kita kadang salah fokus ketika bicara mengenai pemeliharaan Allah. Saya akan banyak berbicara mengenai providensia. Saudara, mengerti providensia ini akan membuat kita menikmati surga di bumi ini, dan membuat kita bisa berespon dengan tepat kepada Allah, sehingga menghindarkan kita dari berdosa, bahkan berdosa besar kepada Tuhan. Dengan providensianya, Allah membawa kita ke surga nantinya. Tetapi dengan melihat providensianya, maka Tuhan menghadirkan surga di dalam hati kita di bumi ini. Sekali lagi saudara, jikalau umat Allah, saudara dan saya melihat providensia Allah, cara kerja Allah dalam providensianya, maka ini akan menjadi kesukaan-kesukaan besar dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan ketika dia di bumi ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, apa sesungguhnya providensia Allah? Secara tata bahasa, providence itu dari provide, bahasa Inggris, Latinnya yaitu providere. Secara etimologi ini adalah bicara berkenaan dengan melihat sebelumnya atau to foresee.
Dan kata ini berkoresponden dengan bahasa Yunani, kata Yunani yaitu pronoia, yang berarti forethought, memikirkan sebelumnya. Ketika kata ini ada foresee atau forethought, saudara di sini, maka ini berimplikasi bukan saja melihat sebelumnya atau seeing in advance, atau memikirkannya sebelumnya, tetapi ini berimplikasi juga dengan adanya antisipasi yang dilakukan. Maksudnya yaitu membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa memberikan apa yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang sudah dilihatnya tersebut. Atau membuat langkah-langkah untuk mengarahkan segala sesuatu agar tujuan ini tercapai. Dan itulah providensia Allah. Allah yang melihat sebelumnya, Allah yang sudah memikirkan sebelumnya, dan apa yang sebelumnya itu menjadi tujuannya di depan, bagi kita, bagi seluruh dunia ini, dan dia kemudian melengkapinya, membuat langkah-langkah untuk memenuhkan seluruh yang diperlukan agar tujuan ini tercapai. Sehingga di dalam providensia Allah, itu meliputi perlindungan, itu meliputi pengawasan, itu juga meliputi daripada arah teleological. Teleological itu artinya adalah bicara berkenaan dengan tujuan akhir dari segala sesuatu. Saudara, providensia adalah bicara mengenai pemerintahan Allah di mana segala kemungkinan event-event yang terjadi itu akan terjalin erat di dalam patron yang koheren dengan segala perkembangannya dibentuk untuk menggenapi tujuan akhir yang telah Tuhan itu tetapkan. Saudara, hari ini kita akan bicara berkenaan dengan prinsip providensia Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena waktu yang terbatas, maka saya hanya akan membicarakan beberapa hal saja. Tetapi yang sebenarnya, saya mengambil yang sebenarnya malah orang-orang Kristen itu tidak terlalu memperhatikan, atau malah mungkin menyangkalnya, atau malah mungkin kita berpikir ini adalah bukan sesuatu yang providensia Allah, padahal ini adalah begitu jelas dinyatakan dalam Alkitab. Sekali lagi, hari ini kita akan hanya berbicara berkenaan dengan providensia Allah, dan saya sudah mengambil satu bagian ayat Alkitab saja. Tetapi kalau saudara melihat bahwa itu adalah ada di seluruh background-nya, ada di seluruh bagian Alkitab. Dan khususnya mungkin pada pagi hari ini saya akan bicara berkenaan dengan Yusuf, bicara dengan Yusuf dan Maria, bicara juga dengan Esther. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai beberapa prinsip providensia Allah yang tidak terlalu diperhatikan atau mungkin malah disangkali, dan sehingga kita itu beresponnya itu salah dan menghasilkan dosa dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, providensia Allah dalam Alkitab itu bukannya tidak mencakup dosa, kejahatan, kegelapan, dan iblis yang bekerja. Sekali lagi, saudara, ketika kita bicara mengenai Allah memelihara, atau providensia Allah di dalam kehidupan anak-anaknya, itu bukannya tidak mencakup dosa, kejahatan, kegelapan, dan pekerjaan daripada setan yang nyata. Providensia Allah itu ternyata Alkitab menyatakan meliputi hal-hal yang kita pandang baik buat kita, dan yang juga kita pandang buruk bagi kita. Kita selalu berpikir, kalau setan bekerja, itu berarti Allah tidak bekerja. Kalau setan bekerja, itu berarti tidak ada Allah di situ. Kalau ada terang, berarti tidak ada kegelapan. Tetapi Alkitab itu menyatakan tidak, Allah yang menciptakan terang dan Allah yang menciptakan kegelapan. Saudara, Allah dan setan itu bukanlah sejajar. Allah dan setan itu tidak pernah berhadapan seperti ini. Allah itu jauh lebih tinggi daripada setan. Allah itu menguasai setan. Allah itu meliputi seluruh dunia ciptaan. Sehingga
Pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang di dalam kedaulatannya bisa menggunakan setan, bisa menggunakan dosa, dan serta seluruh penderitaan-penderitaan yang dihasilkannya. Saudara, kita menginginkan Taman Eden yang tanpa ular dan pencobaan, tetapi Alkitab mengatakan ada Taman Eden yang ada ular dan pencobaan. Mengapa Allah membiarkan ular? Mengapa Allah membiarkan kejahatan? Mengapa Allah tidak mencegah dosa dan seluruh implikasi yang menyakitkan itu? Dalam hal kelahiran Yesus misalnya saja, saudara, kenapa Allah tidak membiarkan kenapa Allah membiarkan Kaisar Agustus itu membuat sensus pertama kali pada waktu itu di seluruh Roma yang belum pernah ada, dan sialnya, saudara, tanda kutip sialnya, sensus itu dilakukan tepat sebelum Maria itu melahirkan. Kalau saudara tidak melihat daripada providensia Allah, maka ini adalah kesialan hidup bagi Maria dan Yusuf. Sudah hamil besar, harus berpindah kota dengan berjalan kaki. Saudara-saudara, hamil besar saja sudah tidak boleh naik pesawat, saudara. Saudara dilarang naik pesawat. Apalagi pada waktu itu. Saudara hamil besar, saudara harus berjalan kaki. Kenapa? Kenapa? Ada keperluan? Sama sekali tidak. Lalu kenapa pindah ke kota lain? Adalah karena dipaksa. Dipaksa oleh penguasa pada waktu itu yang memerintah sampai kepada gubernur-gubernur dan memaksa setiap orang itu bergerak pulang ke kampungnya masing-masing. Kenapa ini tidak jauh-jauh hari sebelum Maria itu hamil tua? Kenapa ini tidak sesudah daripada Maria itu melahirkan? Kenapa begitu tepat kesialannya? Tapi inilah providensia Allah. Ini providensia Allah. Saudara tahu pada akhirnya ketika kesialan itu semuanya diterima dengan kerelaan kehendak Allah yang sudah 400 tahun sebelumnya itu dinubuatkan itu, ternyata terjadi. Bagaimana dengan Yusuf? Tiba-tiba saudaranya iri, memasukkannya ke sumur, dijual kepada kaum Israel. Apa ini? Ini adalah kejahatan yang menimpa kepada orang benar. Bagaimana dengan Ayub? Bagaimana dengan Yesus Kristus? Ketika saudara melihat semua case-case ini, maka saudara akan menyadari, kita semua akan menyadari bahwa pemeliharaan Allah yang disebut sebagai pemeliharaan, itulah sebabnya saya tidak mau pakai kata itu sebenarnya. Saudara, providensia Allah itu di dalam Alkitab itu ternyata menggunakan pedang bermata dua. Apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap jahat bahkan. Saudara, kita sulit untuk memikirkannya. Ini menjadi sesuatu misteri. Bagaimana yang buruk ini bisa menjadi kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi umatnya. Yesus pernah berkata kepada muridnya, apa yang aku lakukan sekarang engkau tidak tahu, tapi engkau akan mengertinya kelak. Sekali lagi, Allah membiarkan ular, ini sungguh tidak terpikirkan. Allah membiarkan anaknya tersalib, dicemooh, ini sungguh tidak terpikirkan. Allah menghasilkan surga melalui penderitaan yang terbesar di atas kayu salib. Ini sungguh tidak terpikirkan. Dan mari kita bicara berkenaan dengan saat ini. Allah yang membiarkan, mengizinkan virus corona ini merajalela di sekitar kita. Kita berpikir ini adalah sesuatu kuasa kegelapan. Ya, ini adalah sesuatu evil.
Tetapi ini ada di dalam providensianya Allah. Providensianya Allah. Saudara, pengakuan iman Westminster yang dibuat oleh kaum Puritan itu, mereka mengamati Alkitab dan sejarah, dan mereka mendeklarasikan seperti ini, saudara. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kuasa Allah yang maha kuat, hikmatnya yang tidak terselami itu, dan kebaikannya yang tidak terhingga, nampak di dalam providensianya yang sedemikian rupa, hingga providensia ini bahkan juga meliputi kejatuhan pertama dan semua dosa yang dibiarkan. Dia yang tanda kutip membiarkan atau mengizinkan dosa-dosa itu, sekaligus sebaliknya membatasinya dengan cara yang berhikmat sempurna dan maha kuat, dan selain itu mengatur dan mengembalikan dosa tersebut dengan perencanaan yang beraneka ragam demi tujuannya yang kudus. Sekali lagi, saudara-saudara, hari ini kita berbicara mengenai providensia Allah. Dan Alkitab mengajarkan ada banyak sekali prinsip-prinsip cara kerja Allah dalam providensianya, dan kita tidak bisa menyelesaikannya semua, tetapi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Tetapi satu hal yang begitu jelas, bahwa providensia Allah itu, yang saudara dan saya sebut sebagai pemeliharaan Allah, pengaturan Allah itu, ternyata bukannya mengeluarkan dosa, kejahatan, kegelapan, dan pekerjaan setan di dalamnya. Bahkan Allah melibatkannya. Sekali lagi, saudara, berkenaan dengan virus corona. Kenapa Allah seperti ini? Kenapa Allah itu memberikan ini? Ini sungguh tidak terpikirkan. Kita tahu semua ini adalah virus yang salah satu virus yang paling cepat penyebarannya di dunia. Dan karena lebih lagi kita punya transportasi yang sudah cepat, teknologi yang cepat, maka virus ini diekspor juga dengan cepat sekali. Beberapa ratus tahun yang lalu kita tahu semua wabah besar London itu yang mati itu 65.000 orang di dalam satu tahun, satu kota. Kadang suami dan istri mati sama-sama, orang tua membawa anaknya ke kuburan pada waktu itu. Corona ini hanya baru 7 bulan, membuat mati 625.000 lebih manusia di seluruh dunia. Dan kalau saudara, kita tahu semua di Jakarta, begitu mati harus 4 jam, tidak boleh dilihat oleh keluarganya. Kalau saudara di tempat Sydney ini, saudara orang yang hampir mati karena virus corona, maka suster itu dengan seluruh yang lengkap itu mendatangi dia, dan kemudian setelah mendatangi dia menggunakan handphone, kemudian orang yang sebentar mati itu divideo oleh dia, dilihat oleh keluarganya di rumah sampai ajalnya. Sangat-sangat mengenaskan. Kita tahu semua di Jakarta beberapa tempat tidak mau kremasi. Orang yang bawa peti mati saja itu tidak mau, sampai dibayar beberapa puluh ratus ribu baru itu dia mau. Virus ini mengakibatkan satu persatu perusahaan tutup. Mall, rumah makan, sekolah, seluruh dunia tutup, hotel, penerbangan, taksi. Ini adalah lebih buruk dari daripada resesi dunia tahun 98 dan 911 itu digabung. Beberapa daerah diperlakukan jam malam dengan ketat, dan beberapa daerah sungguh-sungguh itu di lockdown di rumah masing-masing. Pendapatan kita berkurang. Semalam bahkan ada orang yang telepon kepada saya minta tolong untuk didoakan, dan dia sudah sulit sekali karena dia diberitahu di minggu depan gajinya akan dipotong 50%. Kerja shift dikurangi. Dan sebagian besar dipecat. Asuransi tidak mau mengcover seluruh kerugian ini. Ini adalah yang utama. Kalau saudara melihat daripada news, saudara akan tahu misalnya ada gempa misalnya di Kroasia.
Kolombia itu ada penjara yang rusuh dan kemudian ada orang yang saling membunuh di sana. Semuanya luput daripada pandangan kita karena kita preoccupy dengan urusan corona ini. Sampai kapan Tuhan mengizinkan hal-hal ini kita tidak tahu. Tetapi yang jelas adalah ini tidak terlepas daripada providensiasi Allah. Kita masuk di dalam providensiasi Allah. Maka dari itu, saudara, biarlah kita jangan salah berespon. Orang yang salah berespon di dalam Alkitab terhadap providensiasi Allah. Misalnya saja dia itu takut dan sangat khawatir. Misalnya saja dia itu kemudian bersungut-sungut. Saudara, kita jangan menghardik virusnya, itu bukan cara kerjanya. Bukan cara kerja di dalam berespon terhadap providensiasi Allah. Esther itu tidak pernah menghardik daripada Haman. Dan Adam dan Hawa itu tidak diminta untuk menghardik daripada ular, tetapi menghadapinya. Tetapi lihat apa yang Tuhan mau kita renungkan. Apa yang Tuhan mau ajarkan untuk pertumbuhan iman kita. Saya memberikan beberapa hal untuk kita berefleksi, saudara-saudara, pada pagi hari ini. Beberapa hal ini di tengah-tengah seluruh daripada ancaman corona ini bagi kita. Mari kita berefleksi. Pertama, saudara-saudara, kita akan mengerti ketika kita masuk ini, kita makin mata kita terbuka bahwa dosa manusia itu melebihi apa yang bisa kita tanggung akibatnya. Kita sering sekali menyepelekan dosa. Tetapi Alkitab dari awal sampai akhir itu mengajarkan kita, salah satu pengajaran yang besar adalah bobot dosa. Bobot dosa. Dosa bukan sesuatu yang enteng. Dosa itu melukai tepat di jantung, isi hati Allah. Tetapi kalau ini pun sesuatu yang kita tidak bisa kerasa, maka Tuhan itu memberikan penderitaan sebagai upah daripada dosa dan membuat kita menyadari bahwa dosa itu sesuatu yang luar biasa fatal. Kita sering sekali menyepelekan dosa. Padahal dosa manusia itu melebihi daripada apa yang kita bisa tanggung akibatnya. Ketika kita menyadari bahwa inilah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita mengerti evil-nya dosa, maka kita akan belajar untuk membenci dosa di dalam masa-masa seperti ini. Aplikasi yang lain dalam hal ini, mari berespon dengan tepat terhadap keadaan ini. Virus corona ada di tengah-tengah kita, saudara tidak bisa hardik virus itu, saudara tidak bisa usir dalam nama Yesus Kristus, karena bukan itu caranya, tetapi saudara berespon kepada Tuhan dengan mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yaitu, hal yang kedua adalah dunia ini tidak bisa diharapkan. Kita adalah manusia yang berkali-kali tertipu dengan kenyamanan dan daya tarik dunia ini. John Bunyan di dalam tulisannya Pilgrim Progress itu ada satu bagian bagaimana orang Kristen itu terperangkap di dalam tempat pasar malam kesia-siaan, Vanity Fair. Dunia ini, Alkitab mengatakan Babylon, pelacur besar itu, sudah memikat hati kita untuk masuk dan berhubungan dengan dia. Dengan adanya keadaan seperti ini, saudara-saudara, tidak ada lagi yang dunia ini bisa tawarkan yang menggiurkan kita, yang tadinya kita bisa pegang, yang tadinya berharga bagi kita, yang tadinya membuat kita nyaman, tiba-tiba itu hilang satu persatu. Berapa banyak orang yang harus rumahnya itu harus disita. Berapa banyak yang mobilnya tidak bisa lagi mencicil. Berapa banyak yang tadinya dia bisa beli berlian, beli apapun saja yang mahal-mahal itu kemudian menjadi sesuatu yang nothing.
Hidup itu hanya mempertahankan bisa sehat saja. Saudara, kita baru sadar, dunia itu mengecewakan kita. Seorang Puritan itu mengatakan demikian. Kita berkali-kali ingin membuat persahabatan dengan dunia sampai engkau sadar bahwa dia sama sekali tidak akan mau untuk bersahabat dengan engkau, orang-orang Kristen. Misalnya saja, saudara, mari pikirkan apa yang seturut dengan cara pandang Alkitab dan melihat daripada jalannya Tuhan. Aku ingin mengamati jalanmu ya Tuhan. Semua ini dibuat untuk merendahkan kita. Untuk menyadarkan kita bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Dengan virus yang tidak kelihatan saja. Kita ini mati. Dan anehnya, Allah itu maha hadir. Koran Deo. Setiap manusia itu selalu hidup in the presence of God. Allah itu maha hadir, virus tidak maha hadir, tetapi kenyataannya kita tidak pernah menyadari kehadiran Allah, kita sangat peka dengan menyadari kehadiran virus ini. Ada sesuatu yang aneh dalam hidup kita. Allah mengajarkan berkali-kali bahwa dia itu nyata, kita tidak pernah takut. Tetapi terhadap virus yang kecil ini saja, kita begitu takut padahal dia tidak maha hadir. Dengan seperti ini, kita menyadari, kita ini tidak ada apa-apanya. Manusia yang mulia itu kemudian bisa mati dengan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kecil. Dan apa yang mau Yesus itu ajarkan? We are nothing. We are nothing. Satu kalimat yang berkali-kali Tuhan ajarkan kepada kita di dalam seluruh Alkitab. Sebenarnya ada satu hal yang menurut saya ada Tuhan itu ajarkan. Kalimat ini muncul dalam perjanjian baru. Tetapi dalam apapun saja selalu diajarkan prinsip ini. Yaitu Yesus mengatakan, apart from me you can do nothing. Ini saatnya berlindung di bawah tangan Allah yang kuat. Ini saatnya mengaku dosa kita, meminta ampun atas ketidakpedulian kita bertahun-tahun kepada Dia. Hal yang lain apa? Yaitu hal yang lain misalnya, Alkitab mengajarkan ini saatnya untuk belajar bagaimana menantikan Kristus itu datang. Saudara, kalau saudara kita membaca daripada virus ini, kita sangat aneh bukan? Ini virus sebenarnya itu yang nyiptain siapa? Kenapa bisa kesebar? Apakah ini ada sesuatu agenda dari orang-orang tertentu di belakang itu yang punya uang dan punya sesuatu hal yang dia mau tuju? Kenapa virus ini menyebar tepat sebelum daripada tahun baru Chinese, di mana seluruh orang Chinese itu tersebar di seluruh dunia itu kembali ke China dan kemudian akan menyebarkannya lagi. Kenapa China itu bisa tiba-tiba itu keluar virus itu dan kemudian dia yang paling cepat untuk bisa membereskannya, sedangkan seluruh negara yang lain sampai sekarang itu tidak bisa membereskannya dan ekonomi itu makin lama makin terpuruk. Tetapi kemudian China mengatakan, oh tidak, itu adalah Amerika. Itu adalah lab-nya Amerika. Kematian itu makin mendekat. Saudara, saya akan berikan satu catatan, saudara. Saya akan bacakan satu yang lucu ini sebenarnya, tapi sesuatu yang menyindir keras bagi kita. Catatan daripada C.S. Lewis. Saudara, pada waktu zaman C.S. Lewis kurang lebih sekitar 70-80 tahun yang lalu, maka itu adalah zaman daripada bom atom dan orang-orang itu ketakutan, saudara, dengan adanya bom atom itu dan mereka itu tanya, bagaimana kita bisa hidup di dalam zaman yang tidak menentu, bisa sewaktu-waktu mati karena perang daripada bom atom ini.
Saudara boleh ganti sekarang zaman bom atom itu dengan zaman virus corona. Dan C.S. Lewis itu mengatakan, engkau mengatakan bagaimana kita hidup dalam zaman bom atom ini? Saya akan menjawab, bagaimana? Tentu saja saudara harus hidup seperti saudara hidup pada zaman abad yang ke-16. Pada waktu wabah itu, pada penyakit pes itu mengunjungi London setiap tahun, atau seperti Anda hidup pada zaman Viking ketika perampok dari Skandinavia itu dapat datang kapan saja untuk menggorok leher Anda. Dan Anda juga hidup pada zaman bom atom ini persis seperti zaman kanker, zaman sifilis, zaman kelumpuhan, zaman serangan udara, zaman kecelakaan kendaraan bermotor. Tidak ada yang sesuatu yang spesial. Dengan kata lain, jangan Anda membesar-besarkan situasi Anda yang tidak baru ini, Bapak Ibu. Demikian kata C.S. Lewis. Percayalah Tuan dan Nyonya, Anda dan semua orang yang Anda cintai, termasuk saya, sudah dijatuhi hukuman mati sebelum virus corona ini menyebar. Saudara dan saya sudah dijatuhin hukuman mati sebelum virus corona ini menyebar. Providensia Allah menghadirkan virus ini di tengah-tengah kita dan membuat kita harus berespon dengan tepat kepada Allah yang mengirimkannya. Saudara, hal yang kedua yang besar. Hal yang kedua yang besar adalah, tadi hal yang pertama adalah sekali lagi, cara kerja providensia Allah, yaitu ketika Allah bekerja itu dia bukannya tidak melibatkan kejahatan. Hal yang kedua adalah providensia Allah itu kalau bekerja itu untuk kebaikan gerejanya. Tetapi saya mau berikan catatan terlebih dahulu, saudara. Providensia Allah itu kalau bekerja, itu Allah bekerja itu providensianya adalah untuk kemuliaannya, dan yang kedua adalah untuk kebaikan daripada gerejanya, kebaikan daripada kita. Tetapi apa itu artinya kebaikan daripada kita, kebaikan daripada gerejanya anak-anak Allah? Yaitu bukan membuat anak Allah itu manja, bukan seluruh kebutuhan materinya terpenuhi, tetapi kebaikannya yaitu anak Allah itu makin mengenal Allah, makin beriman, artinya makin bergantung kepada Dia, makin berjuang bagi kerajaan Allah, makin bisa menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus dari dekat. Mari kita melihat backdrop kita, Esther sekali lagi. Kalau saudara melihat Esther, saudara melihat, maka saudara akan menemukan Esther itu sebenarnya orang duniawi. Boleh dikata dia adalah satu-satunya orang Israel di seluruh kerajaan Ahasiweros, media Persia, seluruh dunia yang tidak mengerti ada masalah besar yang mengancam dari Israel. Seluruh Israel pada waktu itu menangis, berteriak-teriak, karena sebentar lagi mereka akan dibantai dengan legal. Saudara perhatikan, dibantai dengan legal. Mereka semua berpuasa, mereka semua berkabung. Esther di istana Susan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ada sebuah komentari, saudara, dia mengatakan demikian, Esther itu adalah orang Kristen yang terisolasi dari pergumulan umat Allah dan yang tidak mengenal panggilan Allah. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mendengar ancaman Haman. Dia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, dia tidak peduli dengan gereja, dia tidak peduli dengan apapun saja selain kenikmatan dan kenyamanan hidupnya sendiri. Mungkin saja saudara pakai bahasa sekarang, setiap hari kerjaan Esther itu apa, saudara? Ke kafe, beauty treatment, manicure, pedicure, ke salon, spa, gym. Dia tidak ada pikiran satupun tentang pekerjaan Allah. Dia sama sekali tidak concern. Dia terisolasi daripada umat Allah.
dan apa yang Allah rancangkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudara lihat, Allah di dalam providensianya mendorong, mendesak Ester di satu sudut yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang rohani. Dan ini adalah cara kerja providensi Allah. Saudara perhatikan, cara kerja providensi Allah bagi kita adalah Allah akan menyudutkan kita, membuat saudara dan saya menjadi orang yang rohani. Di dalam providensianya Allah menggunakan penderitaan, ancaman, hampir mati untuk mematikan dosa kita. Saudara, kalau Tuhan tidak bekerja di tengah-tengah kita dengan providensianya, kita akan dengan cepat sekali berlari menuju kehidupan dunia dan dosa. Saudara perhatikan saja dalam sejarah hidup saudara dan hidup saya, bagaimana kita itu menuju terus ke dalam dosa dan kita makin menikmati dosa sampai tiba-tiba Tuhan menyetop, Tuhan ada di sana dan membuat kita akhirnya harus mundur. John Flavel, seorang Puritan mengatakan demikian. Jikalau pada hari ini, reputasi Anda masih baik, dan hati nurani Anda Allah yang luar biasa besar, karena mencegah Anda daripada dosa-dosa yang fatal di dalam diri Anda. Ester yang duniawi itu mengatakan kepada Mordekai, aku tidak bisa bicara kepada Ahasiweros. Engkau tahu, aku dalam 30 hari ini tidak akan dipanggil lagi sama dia. Jadwalku tidak ada. Kalau aku menghadap Ahasiweros, aku nanti mati. Kalau dia tidak berkenan kepadaku. Dan Mordekai kemudian itu langsung menghardik dia. Jangan pikir engkau satu-satunya yang akan luput. Tuhan akan membangkitkan pembebas yang lain. Mungkin engkau dan seluruh keluargamu yang akan mati. Ester kemudian, saudara terhenyak. Ester kemudian sadar. Kemudian dia meminta seluruh orang Israel berkabung, meminta seluruh orang Israel berpuasa, berdoa untuk dia. Dia tahu sekarang apa yang penting itu. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara, kalau saudara tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan dan hidupnya selalu egois, saudara, kita akan disisihkan Allah dan Allah akan membangkitkan orang lain. Kalau saudara adalah orang Kristen yang hanya dengar khotbah dan duduk-duduk saja dan tidak sama sekali berjuang untuk pekerjaan Allah, bahkan tidak berdoa syafaat sekalipun, saudara akan dibuat sedemikian rupa untuk saudara akhirnya mau takluk kepada Tuhan dan mau tidak mau akan bergerak di dalam providensianya. Saudara, Ester itu anak yang manja. Di dalam istana yang nyaman. Sekarang harus dipaksa berhadapan dengan kematian. Dia dipaksa untuk bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Dipaksa untuk belajar mengandalkan Tuhan. Belajar untuk mengerti bahwa posisinya itu adalah calling. Posisinya itu dia ditempatkan di posisi itu bukan untuk menikmati dunia, tetapi untuk calling. Pendek kata, dia menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Perhatikan kalau saudara melihat daripada Alkitab, berapa kali Ester itu didekatkan kepada kematian. Kalau saudara membacanya, saudara akan tahu bahwa dia 3 kali itu menghadap kematian. Dia 3 kali menghadap kematian. 2 kali dia memohon kepada raja sebelum harinya. Dan itu tergantung daripada raja mau memberikan tongkatnya atau tidak. Dan 1 kali dia di hadapan raja dan Haman. 2 orang yang asing dan dia sendiri berhadapan muka. Dan ini adalah providensia Allah. Yang misteri. Cara kerja Allah yang luar biasa di luar pikiran kita, yaitu membangunkan rohani kita dengan hal-hal yang seperti ini. Membangunkan daripada rohani kita dengan tantangan-tantangan, dengan hal-hal yang seperti mau kematian.
untuk kebaikan gerejanya. Sekali lagi, kebaikan gerejanya. Kalau saudara-saudara Alkitab, kalau saudara ketika teologia ini bicara kebaikan gerejanya, saudara-saudara sekali lagi itu bukan bicara berkenaan dengan materi. Itu adalah bukan bicara mengenai kenyamanan hidup. Itu bukan bicara mengenai pastinya keluputan akan sesuatu yang tragedi, tetapi itu adalah bicara berkenaan dengan iman yang bertumbuh. Saudara-saudara, aneh sekali bukan? Iman orang-orang Israel dan Esther, iman Esther dibangkitkan oleh Allah melalui Haman, orang jahat itu. Saudara-saudara tahu bahkan kebangunan rohani di Cina di dalam sejarah itu puluhan juta. Saudara berarti puluhan juta orang itu bertobat sampai sekarang mungkin 100 juta orang. Itu adalah bukan karena Billy Graham, bukan karena hamba Tuhan yang terkenal, tetapi karena partai komunis. Dan ini adalah providensia Allah yang bekerja untuk anak-anaknya, untuk kebaikan mereka. Hal ketiga, terakhir saudara, dan dengan cepat saya akan menutupnya, adalah hal yang ketiga, providensia Allah di dalam Alkitab itu ternyata sering sekali memakai cara yang biasa-biasa saja. Saudara, ini adalah penopangan Allah yang tidak terlihat. Saudara, di dunia ini banyak orang ateis atau liberal, orang yang tidak percaya Tuhan itu tidak percaya mujizat. Kalimat-kalimat Alkitab berkenaan misalnya saja Tuhan, Musa itu membelah Laut Merah itu, dia tidak percaya sama sekali. Saudara, tetapi di tempat yang lain, orang dunia yang sulit percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler di tempat yang lain, anak-anak Tuhan sering sulit percaya bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang tidak spektakuler. Cara yang biasa. Unik ya saudara ya. Anak Tuhan itu sulit untuk mempercayai bahwa Allah itu bekerja dengan cara biasa, tidak kelihatan, tidak ada mujizat, tidak ada malaikat, tidak ada suara, tidak ada apapun saja. Salah satu kesalahan fatal, dan di sini setan masuk terhadap orang-orang Kristen dan menipu sebagai malaikat terang, adalah orang Kristen tersebut mencari hal-hal yang spektakuler di dalam hidupnya. Tuhan bisa menolong kita, dan sering sekali menolong tanpa hal-hal yang spektakuler. Dengan kejadian biasa, dengan hal-hal yang sederhana, dengan bahkan membaca Alkitab tidak ada sesuatu yang kelihatannya terjadi. Tetapi dengan mengerti providensi Allah, sebenarnya providensi Allah itu bekerja kepada kita dari hal yang besar sampai hal yang kecil di dalam segala sesuatu setiap hari. Dalam kitab Esther, saudara, tidak ada mimpi, tidak ada malaikat, tidak ada mujizat. Semuanya biasa saja, bahkan tidak ada nama Tuhan ditulis di dalamnya, tidak ada nama Allah ditulis di dalamnya. Tetapi Tuhan bekerja membentuk sejarah keselamatannya bagi Israel dan juga bagi seluruh anak-anaknya, umatnya sepanjang zaman. Saudara, Tuhan memakai daripada Fanny Crosby dengan ribuan puisi yang diciptakan meski dia buta, tidak ada yang spektakuler, atau Helen Keller yang tidak disembuhkan dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang buta dan tuli, atau Joni Eareckson Tada yang tidak pernah dipulihkan dari quadriplegia dan dia lumpuh dari leher sampai ke seluruh tubuhnya, tetapi dipakai oleh Tuhan mempertobatkan jutaan orang dan menghibur orang-orang yang berduka. Tuhan memberikan providensianya kepada gerejanya dengan cara-cara yang biasa saja, dengan penopangan Allah yang tidak terlihat. Saudara, saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi, masih banyak poin, karena ini adalah bicara berkenaan dengan satu topik yang luar biasa besar. Orang-orang Reform, orang-orang Puritan,
menganjurkan kepada kita untuk kita mau untuk memeditasikan daripada providensia Allah. Aku mengamati daripada firman-Mu dan aku mengamati daripada cara kerja-Mu, pekerjaan-Mu, yang cara kerja Allah, pekerjaan Allah di baliknya adalah sikap Allah kepada kita. Pertama, sekali lagi, providensia asih Allah bukannya tanpa mencakup dosa, kejahatan, kegelapan, dan iblis yang bekerja. Kedua, providensia asih Allah bekerja untuk kebaikan gerejanya, dan kebaikan gerejanya yaitu iman yang bertumbuh, bukan segala sesuatu yang sifatnya berkat materi dan kemanjaan. Dan kemudian hal yang ketiga adalah providensia asih Allah sering sekali melalui cara yang biasa-biasa saja, tidak spektakuler, tetapi tetap tidak kurang supranaturalnya. Sekali lagi, tidak spektakuler, tetapi tidak kurang supranaturalnya. Karena pekerjaan Allah di dalam kekekalan yang Dia masukkan di dalam kesementaraan. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.